Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Fadil, mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pada mata kuliah Pengkondisian Bangunan, dosen pengampu Irma Rahayu STMT, dengan judul tugas pencahayaan buatan dan penghawaan buatan terhadap bangunan. Nah, menurut Luigina de Grants, berdasarkan sumber cahaya buatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu lampu pijar, incandescent, cahaya listrik neon, dan cahaya yang mengandung fosfor atau fluorescence. De Grants 1986. Menurut intensitasnya, cahaya buatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama penyinaran penuh full light, yang dan penyinaran sedang medium light, serta penyinaran rendah atau tamaran. Nah, berdasarkan penempatannya, pencahayaan buatan dibagi menjadi lima, yaitu pada langit-langit, bergantung dari langit-langit, menempel pada dinding, di atas meja, dan berdiri dengan kaki. Nah, next. Nah, sedangkan penghawaan buatan adalah alternatif dari penghawaan alami supaya kondisi dalam rumah menjadi nyaman. Kenyamanan dalam rumah merupakan impian semua orang dalam mendesain suatu bangunan. Tentunya perlunya otoritas kenyamanan dalam suatu bangunan, maka perlu suatu desain dalam ruangan rumah agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun subtugas yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, rumah tinggal, apartemen, hotel, masjid, auditorium, lapangan olahraga atau stadion berdasarkan penerapan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan. Nah, yang pertama, rumah tinggal. Nah, untuk pada umumnya di sebuah rumah tinggal, pencahayaan buatan dan penghawaan buatan penting perannya di samping membuat pencahayaan alami serta penghawaan alami. Karena pada dasarnya pencahayaan alami dan penghawaan alami tidak akan cukup menerangi seluruh bagian rumah serta tidak cukup untuk memberikan penghawaan alami pada seluruh bangunan. Oleh karena itu, disinilah peran utama dalam pencahayaan buatan dan penghawaan buatan. Maka pencahayaan buatan dan penghawaan buatan dapat diperoleh seperti pada contoh ini. Yang pertama, ruangan tamu. Nah, pada contohnya di sini dapat dilihat bahwa adanya lampu pada balkon sehingga cahaya dapat memberikan penerangan pada semua ruangan. Nah, lampunya dapat dilihat pada balkon ruangan tamu ini. Itu adalah institusi dari proses pencahayaan buatan yang sehingga ruangan juga dapat memberikan kesan interior yang menarik. Dan pada bangunan, pencahayaan buatan juga dapat didapat pada jenis lampu yang biasa dibuatkan pada beberapa ruangan pada rumah tinggal. Contohnya seperti lampu LED dan lampu LED warna-warni lainnya. Next. Nah, yang kedua, contoh untuk penghawaan buatan. Nah, dengan adanya penghawaan buatan dapat juga memberikan kesan mudah pada bangunan, akan tetapi dapat memberikan tingkat pembayaran tagihan listrik seperti pada AC, kipas angin, dan beberapa penghawaan buatan lainnya. Akan tetapi, penghawaan buatan juga dapat memberikan kesan baik terhadap ruangan, salah satunya memberikan kesan nyaman dan tentram. Contohnya pada pemasangan AC pada tersendiri pada ruangan-ruangan tertentu seperti kamar maupun ruang tamu, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Contohnya pada gambar ini. Nah, kedua, apartemen. Nah, untuk pada umumnya di sebuah apartemen, pencahayaan buatan dan penghawaan buatan penting perannya di samping membuat pencahayaan alami serta penghawaan alami, karena pada dasarnya pencahayaan alami dan penghawaan alami itu tidak akan cukup menerangi seluruh bagian apartemen serta tidak cukup untuk memberikan penghawaan alami. Nah, pada seluruh bangunan, oleh karena itu apalagi bangunan apartemen tersebut menjulang tinggi atau beberapa lantai, karena di mana ada fase lantai 4 atau ke atas itu mengalami kepanasan, maka penghawaan buatan perlu penting dengan adanya fase di mana lantai akan mengalami kepanasan. Nah, maka dari itu penghawaan buatan dapat berperan penting juga dalam proses kondisi apartemen ini. Yang contohnya yang pertama itu lobi apartemen. Untuk pencahayaan. Nah, contoh untuk pencahayaan buatan itu lobi apartemen. Nah, sebuah apartemen harusnya menjadi tempat yang mengundang perhatian tamu, bahkan apartemen juga kayak semacam hotel
di mana orang akan lalu lalang tinggal untuk menatap ataupun bersilih berganti. Nah, fungsinya yaitu untuk mendapatkan suasana atmosfer yang nyaman terhadap lobi. Tentunya pencahayaan harus dapat membuat tamu merasa diterima dan juga harus dapat memikat pengunjung. Nah, oleh karena itu, pencahayaan buatan dapat juga memberikan kesan interior yang mewah dan megah terhadap bangunan. Nah, selanjutnya adapun penghawaan buatan yang digunakan pada apartemen seperti AC sentral pada apartemen, AC split pada apartemen, dan action fan pada dapur apartemen. Nah, di sini adapun sistemnya penghawaannya yaitu pada zona umum dan pengunjung menggunakan AC sentral agar suhu dari ruang-ruang tersebut memiliki besar suhu yang sama serta lebih mudah dan dalam mengaturnya. Yang kedua, pada unit-unit apartemen menggunakan AC split agar padat disesuaikan kebutuhan masing-masing penghuni. Yang ketiga, menggunakan exhaust dan fan pada servis pada dapur restoran yang membutuhkan pertukaran udara. Selanjutnya hotel. Nah, untuk bagian ketiga ini hotel. Nah, pada dasarnya pencahayaan buatan dan penghawaan buatan memang dapat berperan aktif dikarenakan ini merupakan bangunan menjulang tinggi, jadi perlunya pemaksimalan penghawaan buatan selain daripada segi fasad dan interior bangunannya. Nah, contohnya pada pencahayaan pada restoran hotel. Nah, di sini kesan menarik dan dinamis terhadap pengunjung. Komponen utama untuk pencahayaan restoran dan bar sempurna adalah zona dan suasana. Nah, di sini namun tetap harus menciptakan area privat. Sistem pencahayaan modern dapat menciptakan skenario pencahayaan seperti pencahayaan alami bergantung pada kontur dinamis cahaya putih ataupun cahaya buatan. Nah, selanjutnya penghawaan buatan pada hotel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa asalnya dengan adanya pencahayaan buatan dapat meningkatkan kesan interior pada bangunan serta dapat memberikan kenyamanan terhadap tamu yang datang. Yang keempat, masjid. Nah, tersendiri untuk masjid yaitu memang berpengaruh terhadap pencahayaan buatan. Karena mengapa penghawaan buatan mengapa demikian? Karena masjid merupakan bangunan yang publik seperti bangunan-bangunan yang lainnya atau umum yang digunakan oleh masyarakat, sehingga pencahayaan buatan dan penghawaan buatan sangat diperlukan. Nah, contohnya pada pencahayaan buatan yaitu tingkat pencahayaan rata-rata pada suatu ruangan masjid kayak flux total semua lampu, koefisien penggunaannya yaitu serta koefisien depresiasi terhadap masjid. Nah, tingkat pencahayaan rata-rata suatu ruangan dapat diukur menggunakan lux meter. Nah, di sini lux meter berperan penting untuk mengukur pencahayaan pada ruangan tertentu serta pengambilan data pengukuran. Hasil data tersebut kemudian dibandingkan dengan standar SNI pencahayaan. Maka dari itu pencahayaan buatan yang diharapkan pada masjid digambar di atas. Nah, selanjutnya berikut contoh penghawaan buatan pada masjid. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu berikut pada contoh gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dengan penggunaan penghawaan buatan seperti AC yang akan tertanam di balkon maupun dinding masjid. Yang kedua, berikut pada contoh gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dengan penggunaan penghawaan buatan seperti kipas angin yang tertera pada gambar ini yang di dinding. Nah, di sini tertanam di balkon maupun dinding. Nah, masjid ini sehingga dapat memberikan kesejutan buat terhadap jamaah. Nah, bisa kayak suatu mendesak ataupun banyaknya jamaah yang melaksanakan sholat, maka otomatis penghawaan buatan memang berperan penting pada saat itu. Nah, selanjutnya berikut pada contoh gambar di atas dapat dijelaskan juga sama seperti dengan contoh-contoh yang tadi. Nah, selanjutnya selanjutnya dia auditorium. Nah, kebutuhan pencahayaan diperoleh dari pencahayaan alami ialah matahari dan buatan maupun kombinasi keduanya. Nah, pencahayaan buatan terdiri dari lampu lilin atau lampu minyak. Pencahayaan buatan dalam suatu ruangan yang ada pada auditorium sangat dibutuhkan. Mengapa? Apabila pencahayaan alami tidak mampu memberikan tingkat pencahayaan sesuai standar yang ada, maka banyak kondisi yang menyebabkan suatu ruangan pada gedung auditorium tidak menerima pencahayaan alami. Otomatis ruangan tersebut akan gelap apabila tidak ada namanya pencahayaan buatan. Nah, seperti sedikitnya pada jendela, ruangan terletak di antara ruang lain, cuaca yang tidak mendukung dan lainnya, yang apabila ini merupakan bangunan berskala besar, jadi perlunya ada sesuatu pencahayaan buatan. Nah, berikut contohnya. Yang pertama yaitu dalam pencahayaan buatan pada auditorium tentunya dapat dimaksimalkan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya auditorium memang akan memberikan kesan tersendiri jika adanya pencahayaan buatan seperti lighting pada proses teater ataupun proses lainnya. Maka dari itu memberikan kesan interior terhadap ruangan auditorium akan menjadi indah dan menarik bagi pengunjung ataupun orang yang datang. Nah, selanjutnya itu
contoh dari penghawaan buatan. Nah, dalam pencahayaan buatan seperti tertera pada gambar di atas dapat dikatakan bahwa dengan adanya pencahayaan buatan yang pada dalam auditorium juga memberikan instalasi kesejukan pada auditorium mendapat dari beberapa dapat meminimalisirkan kepanasan jikalau keadaan auditorium dipenuhi banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu pada pencahayaan buatan seperti tertera di gambar bahwa pencahayaan buatan memang sangat bisa berguna ataupun penghawaan buatan sangat berguna. Penghawaan buatan harusnya bisa memang kayak seperti tercantat di dinding kayak di balkon. Biasa itu AC kayak menancap di atas balkon, itu AC dari atas ke bawah sehingga seluruh ruangan akan tersapu bersih oleh AC tersebut. Nah, selanjutnya lapangan olahraga ataupun yang terakhir. Nah, di sini pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan bangunan maupun ruangan. Nah, pencahayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencahayaan alami dengan memanfaatkan sinar matahari dan pencahayaan buatan yang menggunakan cahaya buatan atau lampu. Pencahayaan berguna untuk menunjang kenyamanan bagi pengguna. Nah, dan sebagai faktor keselamatan jika terjadi keamanan emergensi saat ini lapangan stadion belum memiliki pencahayaan buatan sehingga membutuhkan pencahayaan buatan yang baik dan sesuai dengan standar stadion tersebut atau standar nasional Indonesia. Nah, adapun perancangan pencahayaan stadion diperlukan standar sistem pencahayaan dengan mengacu pada SNI yang diukur oleh tanggal 3/36/47/1994 sebagai berikut. Yang pertama, tingkat penerangan horizontal pada arena 1 meter di atas permukaan lantai untuk ketiga kelas sebagai berikut. Yang pertama, untuk latihan dibutuhkan 200 lux. Nah, dalam rangka ini LED atau lampu pencahayaan pada stadion atau lapangan olahraga perlunya latihan minimal 200 lux. Yang kedua, untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux. Yang ketiga, untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux. Nah, yang kedua, penerangan buatan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan penyilauan bagi para pemain. Nah, di sini kayak semacam tidak terkesan ataupun tidak terkesan baik terhadap pemain yang sedang melaksanakan olahraga pada stadion tersebut, tetapi juga dapat mempertimbangkannya. Nah, yang ketiga, pencahayaan silau akibat matahari harus sesuai dengan SKSNI. Sumber cahaya lampu harus diletakkan dalam satu area pada langit-langit sedemikian. Nah, next. Nah, berikut contohnya pencahayaan lapangan para olahraga. Ini menggunakan lampu dan dalam gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini juga bukan pencahayaan buatan kayak lampu-lampu, dan ini lampu-lampu LED. Nah, selanjutnya lampu arena. Nah, oleh karena itu dengan adanya pencahayaan buatan pada lapangan olahraga akan memudahkan jika melakukan pertandingan di malam hari. Nah, di sini berperan penting sebagai pencahayaan buatan kan pada malam hari kan otomatis bulan tidak bisa menyinari dengan terang sekali. Otomatis ini berperan penting yaitu pencahayaan buatan. Nah, berikut contoh penghawaan buatan pada lapangan itu. Pada dasarnya penghawaan buatan memang diperlukan dalam lapangan olahraga apabila lapangan tersebut bersifat tertutup dari penghawaan alami. Oleh karena itu penghawaan buatan seperti yang tertera pada gambar menunjukkan sirkulasi atau penghawaan buatan terhadap AC sentral yang ada pada stadion atau lapangan yang bersifat tertutup maupun terbuka. Nah, baik, itulah tadi materi yang sempat saya presentasikan atau saya jelaskan mengenai tugas saya. Mudah-mudahan tugas saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Sri Fadil, mahasiswa Teknik Arsitektur, Bravo Arsitektur. Salam arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.